Hari ini umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Momentum ini bukan hanya untuk mengenang kelahiran beliau, tetapi juga untuk mendekatkan hati kepada Rasulullah SAW, mempelajari perjalanan hidupnya dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana itulah perjalanan kami ke Masjid Nabawi pada awal Agustus lalu memberi banyak pengalaman dan pelajaran. Perjalanan ini bukan sekedar kunjungan ke sebuah masjid, tetapi kesempatan menyusuri tempat-tempat yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW dan perkembangan awal peradaban Islam. Kami di Madinah bertepatan dengan hari Jumat. Karena bagian dalam Masjid Nabawi telah penuh, kami mencari tempat melaksanakan salat Jumat di pelataran masjid bersama ribuan jamaah dari berbagai negara. Setelah berjalan cukup jauh, kami menemukan tempat di sebelah hotel dan kami salat Jumat di sana. Seusai salat Jumat, kami mengikuti arus jamaah untuk berziarah. Pada sore harinya, kami berjalan melewati bagian depan Raudhah dan makam Rasulullah SAW. Di balik dinding serta pagar berhias indah di dalam sana, terdapat bekas rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah yang sederhana itulah Rasulullah SAW tinggal bersama Siti Aisyah, menjalani sebagian kehidupan keluarga, menerima wahyu, beribadah, dan akhirnya wafat di sana. Tampak dari sini atap Raudhah, ada mimbar di sana di mana Rasulullah biasa memberikan khutbah, ada mihrab tempat berdiri Rasulullah saat sholat memimpin jamaah, kelihatan juga di sana. Jemaah pada sore hari itu tampak sangat padat. Meskipun begitu, antrian dan jalan ziarah di depan makam Rasulullah lancar sebenarnya, alhamdulillah. Ini adalah yang tampak dari dekat ini adalah mihrab atau mimbarnya ya. Banyak orang yang salat sunnah di dalam Raudhah di sana, di dalam sana. Oh ya, tadi tampak adalah mimbar dan yang di sebelah sini adalah mihrabnya. Jamaah datang dari berbagai negara, dari negeri-negeri muslim, dari berbagai negeri yang punya komunitas atau penduduk muslim di dalamnya. Mereka sangat merindukan untuk dapat berziarah tidak hanya ke Makkah tapi juga ke Madinah, tanah haram di Madinah, khususnya karena di sini ada Masjid Nabawi, yang di dalam Masjid Nabawi itu sendiri ada banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah ini tadi,
ada Raudhah, ada makam Rasulullah, ada rumah keluarga Rasulullah SAW juga di sini. Nah, yang tampak di depan situ itu adalah rumah Aisyah yang sekarang menjadi makam Rasulullah beserta dua sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di situ ada bangunan kamar pada masa itu sangat sederhana, terbuat dari bata tanah dan pelepah kurma. Pada masa Khalifah bin Umar bin Khattab, dinding dari pelepah kurma diganti dengan dinding yang lebih kuat. Kemudian dalam perluasan Masjid Nabawi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Walid sekitar tahun 91 Hijriah, Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz membangun kembali kamar tersebut menggunakan batu hitam dan membuat dinding pelindung berbentuk 5 sisi di sekelilingnya. Tentu 5 sisi itu dibuat agar bangunannya tidak menyerupai Ka'bah dan tidak dijadikan arah salat. Pada masa-masa berikutnya, pagar, kubah, dan pelindung kamar mengalami beberapa kali pembaruan, tetapi lokasi kamar Syekh Aisyah tetap dipertahankan sebagai salah satu bagian paling penting di dalam Masjid Nabawi. Nah, ini adalah di sebelah itu adalah secret chamber-nya atau kamar, pintu menuju kamar Aisyah yang di dalamnya adalah makam Rasulullah. Kami melewatinya dengan terus-menerus melafalkan salam, melafalkan salawat dengan suara lembut, dengan hati yang penuh penghormatan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ziarah ini mengingatkan cinta Rasulullah tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Cinta kepada beliau harus diwujudkan dengan mengikuti ajarannya, meneladani akhlaknya, menjaga amanah, berlaku jujur, dan memberikan manfaat kepada sesama. Setelah kemudian nanti kami melintas makam Rasulullah SAW, kami keluar melalui pintu yang mengarah ke kawasan Baqi. Tidak jauh dari Masjid Nabawi terdapat Jannatul Baqi, komplek pemakaman bersejarah yang menjadi tempat peristirahatan banyak keluarga Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi awal umat Islam. Tuh pintu Baqi. Keesokan harinya pada pagi hari, pelataran masjid menghadirkan pemandangan yang sangat khas. Ini adalah suasana malam hari ya, sebelum pagi hari yang nanti akan saya ceritakan. Jamaah habis bubaran sholat Isya, kita lihat di sekitarnya, ini di sekitar depan depan dome, di depan kubah yang di dalamnya ada Raudhah. Di sana ada museum sirah Nabi. Kalau masuk harganya sekitar 40 rial pada saat ini. Zam-zam, air dingin saja. Setelah istirahat pada malam harinya, pagi hari sholat subuh kembali ke Masjid Nabawi dan sampai waktu syuruk menghadirkan pemandangan yang juga sangat indah. Lantaran masjid menghadirkan pemandangan di mana payung-payung atau tenda-tenda raksasa mulai terbuka secara perlahan. Satu demi satu payung itu mengembang, menyerupai bunga-bunga besar yang bermekaran. Bangunan ini sering disebut sebagai tenda-tenda Masjid Nabawi, namun sebenarnya ia merupakan payung peneduh berteknologi tinggi yang dapat terbuka dan tertutup otomatis. Dan ketika panas, juga ada kipas yang menyemburkan air penyejuk
udara. Payung-payung tersebut dirancang oleh arsitek dan insinyur muslim berkebangsaan Jerman, Mahmud Bodo Rasch, bersama perusahaan SL Rasch. 12 payung generasi awal dipasang tahun 91 dan 92 sebagai bagian dari perluasan besar Masjid Nabawi pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz. Kemudian pada masa Raja Abdullah bin Abdul Aziz, proyek peneduh pelataran Masjid Nabawi dikembangkan dalam skala jauh lebih besar. Sebanyak 250 payung raksasa dipasang di halaman luar masjid. Setiap payung mampu menaungi ratusan jamaah dan dilengkapi sistem hidrolik, pencahayaan, serta perangkat yang membantu menurunkan suhu di sekitarnya. Payung-payung itu tidak hanya menjadi karya arsitektur modern, kehadirannya menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melayani jamaah dan memberikan kenyamanan kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah naungannya, jamaah berjalan menuju masjid, membaca Al-Quran, berzikir, berbincang bersama keluarga, atau sekedar duduk menikmati ketenangan pagi sambil menjemput terbitnya matahari. Pertokoan di belakang Masjid Nabawi, macam-macam. Di sekeliling Masjid Nabawi, kehidupan kota juga mulai bergerak pada pagi itu. Pertokoan dipenuhi jamaah yang mencari kurma, minyak wangi, tasbih, sajadah, pakaian, dan beragam oleh-oleh khas Masjid Nabawi, oleh-oleh yang khas Madinah. Ini di depan pintu 339 atau 340 di pojok Masjid Nabawi. Ada toko-toko kecil khas dari masing-masing wilayah yang negeri-negeri Muslim itu dijual di situ. Dan salah satu gerbang yang sangat besar untuk bisa masuk ke Masjid Nabawi di depan pintu 338 adalah King Fahd Gate. Itu di belakang ada payung-payung Masjid Nabawi dan kompleks pertokoan, perhotelan yang sangat indah di pagi hari maupun di malam hari dengan cahaya-cahayanya. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, masih berada di sekitaran kompleks Masjid Nabawi, kami menuju kawasan yang dikenal sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Pada masa Rasulullah SAW, Saqifah adalah tempat berkumpul yang dinaungi cabang dan pelepah kurma. Saqifah ini merupakan tempat berkumpulnya Bani Sa'idah, salah satu kelompok dari kaum Ansar di Madinah pada saat itu. Setelah Rasulullah wafat, tempat ini menjadi lokasi berlangsungnya dialog penting antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenai kelanjutan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Setelah melalui musyawarah, Abu Bakar As-Siddiq menerima baiat sebagai khalifah. Setelah sebelumnya sempat juga digadang-gadang Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin Ansar dari Bani Khazraj, dari suku Khazraj untuk memimpin, tapi begitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq datang, Abu Bakar diangkat tangannya oleh Umar dan dibaiat sebagai khalifah yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Saqifah Bani Sa'idah mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kedudukan. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Rasulullah SAW. Nah, sementara di sebelah
sana, di pojok sana, ini adalah Saqifah Bani Sa'idah, di mana terjadi tadi aklamasi untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Di sana Rasulullah sedang dalam proses pemakaman, disemayamkan di rumah Siti Aisyah, dan jenazahnya diurus oleh keluarga untuk kemudian dimakamkan. Dan ini percikan-percikan perbedaan pendapat di kalangan muslimin ya. Di sana keluarga Nabi kemudian oleh sebagian kalangan muslim dianggap lebih berhak memimpin berdasarkan hadis Khadir Khum, yang kemudian dipercaya bahwa Ali adalah pemimpin yang layak setelah Nabi, dan itu menjadi bibit-bibit atau embrio nantinya kaum yang disebut sebagai Syiah. Sementara di sini di Saqifah Bani Sa'idah adalah tempat di mana kaum muslimin yang lain berkumpul dan memilih pemimpin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan kemudian berlanjut ke Utsman dan Ali, dianggap sebagai sebagai basis kepemimpinan politik dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bibit-bibit munculnya kalangan Syiah sini sebagai Di sekitaran situ juga banyak jamaah dari Indonesia yang berkumpul mengadakan halaqah kajian di pagi hari itu. Dari Saqifah Bani Sa'idah perjalanan dilanjutkan menuju Masjid Ghamamah. Nama Ghamamah berarti awan. Menurut riwayat dikenal di Madinah, penamaan ini berkaitan dengan awan yang menaungi Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat di kawasan tersebut. Lokasi ini pada mulanya merupakan tanah lapang yang digunakan Rasulullah untuk sholat Id dan sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Pada masa Rasulullah, tempat itu belum berupa bangunan masjid seperti terlihat sekarang. Bangunan masjid pertama di lokasi tersebut didirikan pada masa Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi gubernur Madinah tahun 86 sampai 93 Hijriah, dan atas pemerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Masjid Ghamamah kemudian mengalami perbaikan beberapa kali. Selain daripada itu, tidak jauh dari situ juga ada masjid tadi Abu Bakar, dan ini Masjid Umar yang juga dinamai dan dilekatkan pada para sahabat, dan ini dibangun oleh pada masa Umar bin Abdul Aziz juga. Setelah itu kami kembali memasuki Masjid Nabawi. Di dalam masjid terlihat beragam aktivitas jamaah yang khusyuk melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, berdoa, atau mengikuti halaqah dan majelis ilmu. Tadi saat kami bertemu dengan teman-teman seperjalanan dari Indonesia, ada yang dari Turki, dari Pakistan, dari Afrika, dari berbagai negeri. Yang begitu megah, ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kokoh. Salat di masjid ini bernilai ribuan pahala, berlipat ganda dibandingkan dengan salat-salat di tempat yang lain. Keutamaan salat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram begitu besar. Oleh sebab itu, sholat, berzikir di sini menjadi aktivitas yang sangat dirindukan,
yang mengantarkan kita pada kekhusyuan, pada kedekatan pada Rasulullah SAW, dan menjadi fondasi spiritual yang sangat penting. Nah, kalau kita pada ziarah tadi itu melihat Raudhah dari sisi depan sana, di sini dari sisi belakang juga kelihatan Raudhah dari sisi belakang. Nanti tidak lama kemudian kita juga akan masuk kawasan Raudhah melalui pintu di depan lokasi yang kita sekarang berdiri ini. Kita itu adalah banyak jamaah yang menunggu giliran masuk ke Raudhah. Ada juga petugas yang memberi air zam-zam secara cuma-cuma berkeliling mengelilingi jamaah yang membutuhkan untuk minum air zam-zam. Keesokan harinya menjadi salah satu bagian perjalanan yang paling kami nantikan, didampingi oleh mutawif atau pendamping dari pihak travel Mas Ibrahim yang berasal dari Lombok. Kami melakukan persiapan untuk memasuki Raudhah. Rombongan diarahkan agar tetap tertib dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Kami dibantu travel melalui aplikasi Nusuk mendapatkan jadwal jam 5 sore. Mas Ibrahim memberi tips-tips bagaimana agar kita bisa dapat stay atau beribadah agak lebih lama dari waktu yang ditentukan di dalam Raudhah. Satunya adalah kalau nanti masuk Raudhah, ambil sisi yang agak mepet ke makam Rasulullah, dan apabila diminta untuk keluar bisa pindah ke tempat yang lain atau berdoa dan bersujud lama ketika sujud. Itu beberapa tips yang diberikan oleh Mas Ibrahim tadi itu. Anyhow, sholat sekitar 5-10 menit yang diberikan alokasi waktunya cukup, saya kira, untuk kebanyakan jamaah untuk bisa menemukan dan merasakan bagaimana rasanya sholat di dalam Raudhah yang merupakan bagian atau seperti penggalan tanah surga, taman surga. Kita menunggu antrian. Setelah sudah mendapatkan jadwal dan barcode untuk bisa masuk ke Raudhah, kita akan memasuki pintu Raudhah. Pintu yang dekat dengan pintu 39 di depan sana itu. Babun Nisa, Female Gate. Nanti akan ke sana ya.
babul awal, ruknul awal. Nah, saya di sini untuk bisa masuk ke Raudhah. Nah, sebelum bisa masuk Raudhah, setelah masuk melalui pintu 1 tadi, kita diminta untuk menunggu sekitar 10-15 menit begitu untuk menunggu giliran bisa memasuki Raudhah. Begitu sudah selesai waktu tunggunya, kita masuk ke Raudhah. Ini adalah kawasan Raudhah antara rumah Sayyidatina Aisyah dengan mimbar Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda bahwa tempat di antara rumah dan mimbarnya merupakan salah satu taman dari taman-taman surga dan disunahkan untuk sholat di sini. Jadi kemuliaan Raudhah bukan berasal dari keindahan karpet atau bangunannya. Kemuliaannya berasal dari sabda Rasulullah SAW, dari begitu banyak ibadah, pengajaran doa dan peristiwa kehidupan Nabi yang berlangsung di kawasan ini. Nah, kami semuanya sholat 2 rakaat, memanjatkan doa-doa terbaik kami sambil menghadirkan atau time travel kembali kepada masa Rasulullah SAW untuk merasakan baiknya, getaran-getarannya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil setelah berziarah ke Masjid Nabawi, ke tempat-tempat bersejarah di sekitarnya, ke Raudhah. Ketika meninggalkan Masjid Nabawi, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah perjalanan ini hanya akan menjadi kumpulan video dan kenangan atau menjadi awal perubahan dalam kehidupan? Sebab bukti cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya kerinduan mengunjungi Madinah. Bukti cinta yang sebenarnya adalah kesediaan menghidupkan ajaran beliau dalam perkataan, pilihan, dan perbuatan kita. Semoga Allah menjaga kerinduan kita kepada Madinah, menguatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan memberikan kesempatan kita untuk kembali mengunjungi Masjid Nabawi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai jumpa dalam perjalanan penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.